seseorang menutup aibnya orang, itu sebab diangkat menjadi waliullah. Padahal yang puasa setengah mati untuk jadi waliullah, ini gara-gara nutupi aib diangkat menjadi wali. Siapa beliau itu? Yang namanya Khatibul Asom. Asom itu gelar julukan. Sebabnya apa? Padahal beliau tidak tuli, tapi didapat gelar Asom, orang yang tuli. Padahal gara-garanya apa? Sallu ala Nabi. Bagaimana untuk mengisi merasa memiliki kepada republik dan bangsa ini dan umat ini, lebih-lebih masalah perkara bagaimana dengan adanya peringatan Maulud selalu tidak ada bosannya. Kita selalu baca, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mana kita baca dengan berjanjinya, dengan nakar, Maulud Azab, Maulud Tiba, Maulud Habsi. Semakin kita mengerti, semakin kita dalam kenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah bukan Nabi dan Rasul saja, tapi manusia terpilih yang sangat luar biasa, tempat turunnya wahyu. Semakin kita mengenal baginda Nabi, semakin mengenal dan tambah cintanya kepada baginda Nabi SAW. Sampai ada satu ayat firman-Nya Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ini ayat luar biasa. Terusnya yuhibbukumullah. Katakanlah kasih itu kepada umatmu, bila kalian mencintai aku. Sabdanya Allah Ta'ala, ini kalimat sudah membuat isyarat. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, itu sudah membawa isyarat. Allah Ta'ala akan mengenalkan siapa di antara in kuntum tuhibbuna Allah. Allah Ta'ala sendiri yang menjawab dan menunjuk. Kalimatnya bukan menggunakan kalimat jamak, tapi menggunakan kalimat mufrad. Siapa contohnya? Baginda Nabi SAW diperintah oleh Allah mengucapkan fattabi'uni, ikutilah aku, bukan ikutilah kami, bukan ikutilah kita, tapi langsung dari Allah Ta'ala, katakan kepada umatku, ya Habibi. Jadi jawaban qul in kuntum tuhibbuna Allah, jawabannya itu tadi, fattabi'uni, ikutilah jejakku. Mengikuti jejak Rasulullah, bagaimana cintanya kepada Allah. Kedua, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Syaratnya mengikuti fattabi'uni, mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Fattabi'uni, ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata cinta itu mahal. Kalau orang bisa mencapai ke martabat mahabbah, mahabbah itu siddiqiyah, mahabbah yang benar-benar luar biasa. Sebab di antara setelah ayat ini turun, sahabat bertanya, maka aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang mencintai Allah? Jawabnya Rasulullah apa? Selagi engkau cinta kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai Rasulnya.
baru mengikuti sunnahnya atau rekodnya, bukan langsung sunnahnya atau rekodnya, tapi cinta dahulu yang diangkat. Apa sebab? Ternyata cinta itu mempunyai kandungan sir rahasia yang sangat luar biasa. Saya beri contoh aja yang enteng. Jangan tersinggung ya. Sebab ini contoh yang paling enak, paling tua, suami istri. Ini satu contoh. Kalau suami istri betul-betul memahami mahwal mahabbah, apa sebetulnya cinta itu, orang yang cinta kepada istrinya tidak akan menguak atau membuka aib kekurangan istrinya, walaupun apa yang terjadi. Itu orang cinta. Dulu sebelum saya nikah, waduh, istri saya bahenol, seksi, cantik lagi. Sekarang sudah melahirkan anak 5, punya cucu lagi 16. Benar. Pasti berbeda, tambah umur merosot fisiknya. Tapi orang yang mencintai benar-benar kepada suami dan istrinya, lebih-lebih ini kaum muda nanti akan menambah cintanya ketika sang istri itu hamil, miring tidur salah, ke kanan salah, mengadah begini juga salah, perut semakin besar, makan kekenyangan gak enak, tidak makan lapar, serba salah. Nah, ketika melahirkannya, sang suami tahu bagaimana sang ibu boleh dihukumi mata syahidan apabila meninggal di dalam keadaan melahirkan, matinya istri itu syahid. Karena apa syahid? Berjuang untuk mengeluarkan kepala. Ketika suami menyaksikan keberadaan yang demikian, lupa semuanya. Tadi marahnya sama istri kayak apa? Berkuat masih lepas saya anak teman hari itu terus ikut saja. Tapi ketika melahirkan, sang suami baru tahu, oh begitulah perjuangan sang ibu. Tambah raja cinta dan kasih sayangnya semakin menjelma, semakin tumbuh. Kekurangannya sedikit, tidak suka marah. Ini masakan terlalu asin, biasa. Manis sekali, ya biasa. Paling sambil bergurau, tumben masakan asin. Tumben kurang garam, namun apa sih? Sambil bergurau. Nah, kalau orang cinta ini saya beri contoh yang mudah, Bu, para bapak. Maaf, tentu saya terlalu kasar. Kalau orang cinta di bawah hidung ini seperti dikasih minyak harum, mencium siapa saja harum. Walaupun istri itu masih masak, ada keringatnya, mana capeknya, enak saja menghadapi sang istri sambil masak. Dan tahu itu keringatnya. Sebab apa tertutup? Minyak harum. Artinya kalau orang selalu memandang baik kepada siapapun, bagaikan orang pakai minyak harum di bawah hidung. Walaupun jelek, baik karena selalu mencium harum. Tapi kebalikannya, ganteng seperti apa, cantik seperti apa, selalu kita melihatnya kayak di bawah hidung kasih tayaya. Istrinya sendiri baunya jelek karena selalu menciumnya ada tai ayam. Nah, itu pandangan buruk dengan pandangan yang baik. Sama sesama kita, kalau dengan teman sendiri, dengan yang lain, dengan tokoh dan sebagainya, walaupun beda berpolitik, tapi
tapi selalu kita memandang baik. Insya Allah baik. Benar kayak apapun seorang tokoh atau pemimpin, benar segalanya, semuanya hasilnya. Tapi karena kita selalu memandangnya jelek, ya secantik, seganteng apapun tetap jelek. Nah, itu. Satu contoh. Karena apa? Di sininya dikasih kaya. Contoh yang gampang. Maka orang yang mencintai pasti cenderung menutup aib yang dicintainya. Jadi satu contoh. Anak tambah anak, bodinya sudah melorot, tapi semakin sayang kepada istri. Sebaliknya, ibu-ibu itu kalau sudah bangun pagi hari ribut sama anaknya, yang mau ke SD sendiri, yang mau ke TK sendiri, yang mempunyai pembantu, itu pun tidak puas namanya seorang ibu, tetap harus menangani sendiri. Itu ibu. Habis dari ngurusin anaknya, baru sarapan, terkadang mandi dulu sarapan, terus mikirkan ini uang pas-pasan mau belanja apa. Untuk daging kambing, aduh paling dapat tulangnya, dan syukur-syukur tulang-tulang masih ada. Untuk campuran angennya apa, itu ini tempenya berapa supaya rata mendapatkan semuanya. Itu ibu. Sambil pikir lagi sang bapak yang daerah bukan halodo, bukan musim hujan, halodo musim panas seperti Cirebon kalau ngaturkan. Bapak-bapak kita pejuang-pejuang keluarga ini pagi hari ninggalin uang 25.000 terhadap ibunya anak-anak. Yang penting anak-anak itu bisa sarapan, bisa sekolah. Dirinya sendiri tidak terpikir, sudah asal minum air teh hangat, pagi hari sudah berangkat mengayuh becaknya. Diperjuangkan oleh bapak. Yang penting dapat 2,5 kilo dulu untuk rumah. Begitulah perjuangannya. Nanti kalau musim hujan, jangan tanya lagi, mana badannya basah, anginnya besar, hujan, perjuangannya. Tapi kalau istri tahu mencintai benar kepada bapak, pasti begitu siang hari datang, mana keringatnya, bagaimana kan, sehat, teh apa kopi, tidak langsung berapa, tidak ditanyakan hasilnya dulu dapat berapa, mahal maling yang mana, ini pada sudah setengah mati dicarinya. Tapi kita tidak mau menyadari. Tapi kalau cinta kepada suami berbeda. Begitu datang saya, oh suamiku datang sudah basah, keringat, sudahlah kita tidak mikir dapat banyak atau sudah, yang penting kekasihku ini sehat walafiat. Itu mikirnya namanya cinta yang sebenarnya. Dan sebaliknya, apabila bapak, walaupun bapak datang masih bau harum, tapi lihat ibu masih dengan pekerjaannya, mana keringatnya kesangat sudah mampu. Begitu dilihat, walaupun begitu istri saya kata cantik, bukan gombal, ini orang yang cinta sama istri. Yang namanya orang cinta itu segala aibnya, kekurangannya tertutup karena cinta dan kasih jauh. Makanya di Quran dikatakan benar, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ternyata rahasianya besar sekali. Kita tarik pun bagaimana kepada bangsa dan republik ini, bagaimana kita kepada para ulama-ulama kita.
pejuang-pejuang kita, ulama-ulama yang ada di Indonesia, timur tengah terlalu jauh lah yang kita hadapi sekarang di Indonesia. Kita benar-benar mencintai Republik Indonesia atau tidak, tergantung bapak-bapak ini. Tergantung kita bagaimana menanamkan terhadap regenerasi yang akan ke depan dan mampu atau tidak menjawab tantangan umat dan bangsa. Kalau kita salah cara menanamkannya, ya repot. Tanamkan dari sekarang anak-anak kita mencintai dulu. Sedangkan masalah keimanan yang begitu beratnya saja tergantung cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mencintai tanah air ini bagian daripada kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita cinta benar kepada bangsa ini, kepada republik ini, jangankan lagi tanah yang subur hijau seperti ini, tanah yang gundul, rumputnya terkadang sudah kering. Namanya orang mencintai, walaupun sehelai rumput yang kering, sebutir pasir, merasakan tiba, ya Allah kasihan benar ini rumput sampai kering, merasa kehilangan, padahal apa sih artinya sebutir pasir dan sehelai rumput yang kering. Tapi karena merasa memiliki cintanya kepada tanah airnya, cintanya kepada bangsa ini, cintanya kepada apa yang ada di Indonesia ini kuat sekali, sampai sehelai rumput yang kering merasa tak milik, apalagi yang subur. Jauh kalau orang mencintai luar biasa. Ditarik yang lebih tinggi lagi, apakah kita orang yang mencintai kepada bangsa ini, kepada republik ini, kita akan membuka aibnya bangsa sendiri? Pastinya kan tidak. Justru kita kewajiban menjaga nama bangsa Indonesia. Sanggup? Sanggup tidak? Jaga jangan sampai terpengaruh hoax yang akan intinya nanti akan memecah belah bangsa Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Indonesia akan tumpeng, dibagi berapa, rela atau tidak kalau Indonesia dibagi. Jawab yang tegas, buktikan kalau tidak. Paham ya? Loh, harus jadi Jawa. Udah agak ini orang cinta itu disitu rahasia. Kita pasti akan menutupi kekurangan bangsa kita, walaupun itu nyata kekurangan. Karena rahasia menutupi bangsa ada satu cinta yang luar biasa. Seseorang menutup aibnya orang, itu sebab diangkat menjadi waliullah. Padahal yang puasa setengah mati untuk jadi waliullah, ini gara-gara nutupi aib diangkat menjadi wali. Siapa beliau itu? Yang namanya Khatibul Asom. Asom itu gelar julukan. Sebabnya apa? Padahal beliau tidak tuli, tapi didapat gelar Asom orang yang tuli. Padahal gara-garanya apa? Dia di rumahnya kedatangan tamu, kalau kita toko lah, punya toko. Maaf ibu-ibu rumah. Ada orang perempuan tinggi besar. Begitu masuk ke rumahnya, sadar atau tidak,
mungkin bersin atau naik ini tidak kuat, anginnya keluar besar-besar. Wah, prok gitu. Aduh. Ini menahan rasa malunya kayak apa, sudah cantik begitu hidupnya gede. Jadi perasaan bagaimana dia mukanya langsung pucat karena malu. Nah, Pak Khotim itu di situ sambil baca kitab santai saja. Ada orang ketut besar begitu tuh. Jadi lihat. Terpaksa sudah masuk. Assalamualaikum, gak didengar. Assalamualaikum, gak didengar. Sampai suaranya keras, santai saja lihat saudara. Assalamualaikum. Hah? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si ibu datang. Alhamdulillah saya itu tidak dengar berarti. Alhamdulillah bergerak saya. Alhamdulillah. Padahal Khotimul Aswad kalau ini orang kentut ditutupi, nutupi airnya. Nah sekarang air dibuka. Ya Allah, yang dibuka bangsa kita sendiri, yang membuka bangsa kita sendiri. Jangan salahkan orang lain kalau ikut bertepuk. Ya Allah, ini cobaan untuk negeri kita sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya jam itu Khotimul Aswad diangkat menjadi waliullah yang doanya mustajab. Ini nutupi air. Nah, coba kalau kita mencintai kepada bangsa dan tanah air ini, paling tidak walaupun toh ada kekurangan, bagaimana cara menutupinya? Tak tidak berarti kita menutupi, memungkiri kesalahan tidak, tapi dengan nasihat, dengan pendekatan dan lain sebagainya. Orang dakwah itu caranya Sunan Kalijogo pakai wayang. Pada waktu itu kalau Habib Lutfi enak datang ke Gunung Haji, sudah pakai kuda, depannya bendera merah putih, belakangnya terbang. Aduh, nah entah nanti amplopnya berapa saya nggak tahu. Itu begitu datang berebut mau cium tangan, yang tidak kebagian Noel. Sebetulnya kita dapat sekarang itu tinggal enaknya, sadar atau tidak. Kalau kiai-kiai dahulu, ulama-ulama dahulu, kantongnya harus besar dulu uangnya. Karena yang kita dakwai belum mengerti jariyah itu apa, wakaf itu apa, sedekah itu apa, infak itu apa, belum mengerti. Dan yang dihadapi masih belum mengerti lihaidin, orang-orang yang haid bagaimana, orang yang belum mandi bagaimana, orang yang belum mengerti cuci muka sebetulnya harus bagaimana, baunya masih macam-macam pada waktu itu yang belum mengerti Islam. Tapi kok tabah seperti Syekh Muhyiddin ini tadi, berhadapan, sabarnya hebatnya, lalu mengeluarkan kantongnya, bagaimana cara membangun musola masjid dari kantong sendiri. Nanti orang itu akan bangkit dengan sendirinya. Oh, kita bantu-bantu, baru dipuji, bagus Pak, itu hatur nuhun. Tapi pribadinya, kasih sayangnya terhadap umat luar biasa. Sampai pada waktu zaman Wali 9, namanya Ibrahim Asmorokondi, ayah Sunan Ampel, paman daripada Maulana, bukan paman, eyang daripada Maulana Syarif Hidayatullah, dakwah ke Majapahit. Yang dakwah di Majapahit sultan atau rajanya agamanya beda,
Sedangkan Syekh Ibrahim Asmoroqodi Muslim diangkat oleh Raden Brawijaya di Majapahit, diangkat menjadi Menteri Keuangan, mendapatkan kepercayaan untuk mengelola ekonomi, bisa mendatangkan income luar biasa, bukan tumbukan, tapi kok bisa hidup, hebatnya luar biasa. Bagaimana cara memasukkan income supaya Majapahit, Syahdatul Kafi, begitu juga yang di Pejajaran, bagaimana supaya Pejajaran itu maju dan sebagainya. Perdagangan bagaimana pada waktu itu melalui laut dan sebagainya, melalui sungai-sungai. Dari situlah perkembangan dalam dunia Islam dengan nilai-nilai akhlakul karimah, adab yang luar biasa berkembang masuk. Kita tahu orang tua itu, coba tahu cara kita berdakwah. Maaf bukan saya nyindir, di sini masih atau tidak kita tidak mengerti apa diantaranya. Kalau ada orang mati, saksikan ya, mayit ini baik, masih ada enggak itu? Ada. Masih ya? Ada enggak masuk akal? Iya kalau baik. Nah, kalau yang mati biasa kesurupan botol mau apa? Saksikan ya para saudara, ini mayit baik. Sekali lagi saya katakan yang masuk akal. Ya yang masuk akal, yang tidak. Karena yang masuk akal yaitu orangnya baik, walaupun tidak ulama, bukan kiai, tapi orang soleh, pergaulannya di desa baik dan sebagainya. Nah kalau orang itu pas-pasan, sering kesambet atau sering kesurupan botol, mau ngomong apa? Benar. Ini kesurupan botol. Aduh. Saya pernah minta tamu loh Pak, oleh jin, dari kiainya jin, imbang sedikit. Wah, gagah. Loh, jin itu yang banyak menjadi wali besar banyak sekali, yang mukmin, jangan sembarangan. Kalau kita berdoa mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, itu dari jin pun masuk ke dalam doa itu, jangan dikira tidak. Termasuk muslimin wal muslimat. Nah itu jin datang, katanya ini rombongan dari mana? Dia tanya hebat-hebat. Saya rombongan jin itu dari planet Azra. Kok jauh-jauh datang ke sini, ada apa? Satu yang maunya ijazah, kedua silaturahmi. Ada orang-orang besar, ulama-ulama kok minta ijazah ke sini, itu gimana? Anda sudah alim cukup ilmunya kok minta ijazah kepada saya. Katanya jinnya apa? Anda mau gaya itu kursi. Loh, ijazah itu kursi. Kan sudah apa? Tidak perlu saya ijazahkan. Sebabnya apa? Di kampung saya para jin banyak kesurupan manusia. Ini sindiran ini namanya. Ini sebabnya kita ini sedikit-sedikit kesurupan jin. Anak nangis tengah malam, ini kena jin lagi. Jinnya belum tentu salah, jadi sasaran terus. Rupanya ini membalas kepada kita. Di kampung kita banyak kesurupan manusia. Ini satu kritikan saja. Jadi kita kepada jin pun tidak boleh semuanya jadi sasaran, harus kita naik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Setelah kita tanya baik, apa rahasianya?
tidak masuk akal? Dia masuk akal kalau mau diterangkan. Kalau kita sudah mengakui bahwa mayit ini baik walaupun jelek, berarti tutup buku selesai. Tidak perlu diungkap-ungkap lagi. Jangan suka jadi omong lagi. Selesailah sudah. Kita sudah menutup dengan kalimat baik wassalam. Tapi terkadang kita tidak. Niatnya itu kelihatannya benar, padahal jelek. Akhirnya ujungnya. Contoh, ada anak pesantren atau sekolah di tempat lain, tahun mana lagi kita panggil. Saya tinggal di sana sekarang Pak, masih teruskan sekolah masih, dan saya sambil belajar kepada Kiai A, dengan B. Alhamdulillah, betul itu betul. Sebab di desa kita ini masih kekurangan untuk ke depan, untuk pengganti kesepuan. Maka kamu harus betul benar baik. Jangan kayak bapak lu dulu tuh, sudah diangkat dibanting. Padahal orang yang mengatakan begitu menyaksikan ketika mayit bapaknya dibawa ke masjid, dia menyatakan baik-baik, tapi tetap masih dibawa-bawa yang sudah mati. Jangan, itu namanya bukan akhlak. Tapi orang yang bijaksana berbeda. Gimana nak sekarang pesantren? Alhamdulillah diajukan pulang. Aduh, sampai saya punya anak seperti kalian. Loh kenapa Pak? Kamu orang yang bisa mengangkat nama bapakmu luar biasa. Kayak apa bapakmu di dalam barzah senangnya melihat kamu belajar. Saya sampai iri punya anak seperti kalian. Itu bijaksananya orang, bukan jangan seperti bapakmu dulu. Itu satu perjuangan akhlak yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Jadi kalau kita sudah mengatakan baik, nah disinilah. Sama kalau kita mencintai, dilabari mencintai. Wah luar biasa. Ya Allah, kita prihatin kalau lihat sekarang. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Nah di Indonesia itu kaya, sekali lagi saya ulangi, bahwa di Indonesia itu kaya yang luar biasa. Kaya apa? Para ulama, bukan subur. Pertama kali yang masuk ke Indonesia adalah pimpinan Jamaluddin Hussein, Wasid Ibrahim Asmorokondi putranya, bawa 2 kapal ke Indonesia pertama kali turun di Semarang. Jumlah di 90 Maulana Maghrobi. Datang lagi rombongan, semuanya total hampir 400 ulama Al-Maghrobi. Maka pimpinan-pimpinan yang setiap masuk ke daerah-daerah itu pasti ada pimpinannya. Contohnya yang masuk ke Kuningan 600 tahun yang lalu. Berapa? Meninggalnya Malik Ibrahim itu sudah 615 tahun. Wafat pada tahun 822 Hijriah. Hitungan Masehinya 1401. Kalau tahun Masehi ditambah tahun terpaut berarti 1419. Berarti sudah berapa? 600 lebih, 600 tahun. Nah yang masuk ke Kuningan dipimpin oleh Syekh Maulana Akbar, disebut Maulana Akbar pemimpin. 40 tokoh. Di antara 40 orang dalam pimpinan Maulana Akbar, beliaulah yang kita kawin hari ini, Syekh Muhibban tersebut. Jelas ya? Jelas dah. Jadi kalau dihitung umur beliau sekarang ini sudah 600 tahun. Itu perjuangan beliau. Hatur nuhun.
adanya Syekh Muhibban di Kuningan Maulana Akbar. Itulah yang merintis kita sehingga kita diberi iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi aulia-aulia dari mulai Banten sampai ke Jawa Timur. Yang namanya pesisir Pantura itu 2 kilo 1, 2 kilo 1 hampir ada itu makom-makom aulia itu di Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak mutiara. Itulah. Tapi maaf, kemana sejarah-sejarahnya? Para beliau-beliau itu banyak sekali yang menjadi para pejuang-pejuang, bukan sekadar hanya mensiarkan Islam saja lalu masa bodoh terhadap penjajah. Tidak. Bagaimana pada waktu itu kita ambil dari Aceh, perkembangan Aceh, Pasai sampai hebatnya Malaka. Perkembangan dunia Islam di Malaka luar biasa. Pada tahun 1511 Tuban jatuh ke tangan Portugis. Kenapa kok bisa jatuh? Aceh kayak apa? Pasai kayak apa? Luar biasa. Selesai. Sampai Sultan Abdul Fattah mengirimkan putra mahkota Adipati Yunus dengan pasukannya armada angkatan lautnya dikirimkan ke Malaka, tapi kandas karena badai yang tidak tertolong lagi sehingga tentara Demak banyak yang meninggal. Terpaksa kapal-kapalnya ke Palembang berhenti sejenak, akhirnya pulang. Malaka jatuh. Mengapa jatuh? Begitu dan kuat luar biasa pemusukan dari dalam. Bagaimana cara menghancurkan, bikin tidak percaya kepada para ulamanya, bikin tidak percaya kepada para walinya, bikin tidak percaya dengan para umaroknya, pemerintahnya. Goyang terus, digoyang terus supaya umat ini tidak percaya kepada kalau sekarang umpamanya di Indonesia kepada TNI-nya, kepada Polri-nya. Kalau perlu ada oknum satu urbitkan, ada ustadz satu jadi oknum urbitkan, ada kiai satu jadi oknum urbitkan, nanti dari polisi satu ada oknumnya urbitkan, dari TNI sama. Supaya apa? Supaya mengurangi kepercayaannya kepada TNI, Polri dan para ulamanya. Kalau bangsa ini, umat ini sudah tidak percaya lagi, itu yang paling membahayakan. Berarti kita ini rela kalau Indonesia akan dipecah belah. Itu tantangan yang perlu kita jawab. Maka dengan adanya hal ini membangkitkan kembali supaya kita ini tidak keparahan obor, tahu sejarah-sejarah. Bagaimana perjuangan-perjuangan ulama-ulama yang ikut andil besar sehingga berkibarlah kembali sangsaka merah putih. Islam intijar kemana-mana, pondok pesantren hebat. Jasanya siapa? Jasa beliau yang andil besar dalam nasrul Islam sampai menjadi para pejuang-pejuang. Bagaimana membuat laskar-laskar sampai Hizbullah. Belum ada TKR pada waktu itu, masih dalam penjajahan Belanda. Tapi bagaimana para beliau tidak pernah menyerah. Maka ketika kita melihat sangsaka merah putih, dalam hati saya malu. Apalagi kita ziarah ke Syekh Muhibban, malu. Masa pada zaman yang serba kurang, belum ada elektro, IT, kedokteran yang maju dan lain sebagainya, beliau bisa mengumpulkan orang yang sedemikian banyaknya. Ini jumlah karomah daripada Syekh Muhibban. Kalau tidak karomah, mau mengumpulkan orang 100 saja setengah mati. Ini bukti karomahnya. Saya kadang malu, ya Allah.
Begitulah perjuangan beliau yang serba fasilitasnya kurang dan sebagainya, tapi hebat, diteruskan oleh generasi yang tidak memalukan sampai muncul Kanjeng Sultan Agung dan para pejuang-pejuang lainnya. Tapi anak-anak kita kemana sekarang? Apal tidak dengan beliau-beliau? Saya takut nanti lama-lama Ki Hasan Maulani hanya jalannya saja namanya Hasan Maulani, tapi sejarahnya bagaimana? Duka. Cenah jeung baru. Ini yang sangat prihatin. Tapi coba umpamanya ada hal ini, hal hiburan, hal itu dikembangkan kembali, insya Allah generasi yang datang tidak akan kepadam obor. Itu yang kita tunggu, yang kita harapkan. Semoga tidak hal bisa menghibat saja. Saya tadi duduk-duduk sama pimpinan beberapa ajengan-ajengan. Bisa tidak di Kuningan mengadakan hal akbar, hal ulama, hal para wali yang ada di Kuningan, khususnya kita bikin besar di Kuningan. Kalau perlu di depan kabupaten atau di depan masjid At-Tauman, hidupkan para aulia, hidupkan para ulama, hidupkan para pejuang-pejuang kita. Sebelum hal akbar kita rame-rame ziarah ke Taman Pahlawan, baca satu khataman Quran, ya syiar malamnya. Paginya kita acara kirap merah putih, malamnya pengajian akbar, menguak sejarah mutiara terpendam yang ada di Indonesia. Luar biasa kalau bisa. Gimana Pak Pakil, nanti setuju ya? Sudah dijawab dari tadi sebelumnya, saya tanya sengaja biar dengar sendiri. Nanti kita bisa bikin apa itu nanti pawai merah putih, harus lebih besar. Jawabannya tidak perlu pakai mulut, tapi kita buktikan merah putih, kira-kira putih, di belakangnya TNI, Polri, tokoh masyarakat sambil ngomong ini Indonesia, ini kekuatan Indonesia. Hebat. Ini seperti saya sore hari ini, ulamanya, habaibnya, TNI-nya, Polri-nya bersama-sama duduk. Kita nggak usah ngomong ini kekuatan Indonesia, sudah bisa dibaca. Ini kekuatan Indonesia yang luar biasa. Nah, maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila mana kita mau menguak sejarah-sejarah itu akan menguatkan iman Islam kita. Itu kiai kok bisa diangkat cepat keluar ke rumahnya, sebabnya apa? Oh ternyata taatnya kepada orang tua luar biasa. Yang kedua, taatnya kepada gurunya luar biasa. Yang ketiga, taatnya kepada pemerintahnya, kepada negaranya, dan lain sebagainya. Inilah satu contoh. Dan kita mengetahui lebih jauh lagi bagaimana kita pokoknya, dasarnya adalah riwayat baginda Nabi SAW, sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi dan tarekatnya. Sedikit saja Bu, saya ungkap, tidak usah yang besar-besar. Bila mana kita ini tahu hakikatnya wudhu yang bisa menyentuh batinnya kita, insya Allah aman minyak ini. Kita ambil dari air wudhu saja. Berapa kali Ibu wudhu setiap hari? 5 kali kalau mau sholat, ya kan? Nah kalau mau sholat 5 kali, setelah niat kita membasuh muka, berarti kalau saben hari satu wudhu 3 kali basuh muka. Kalau wudhunya 5 kali berarti 15 kali kita membasuh, kali 1 bulan berarti sudah 450 kali kita membasuh muka. Mestinya bersihnya luar biasa, tapi hanya bersih mukanya saja, tidak menyampai menyentuh batinnya. Coba kalau wudhu kita menyentuh batinnya, semakin kita kena air wudhu,
kelihatan sekali min atharin wudu, atharin wudu, kita rendah diri, mutawadian, awadu itu buah daripada wudu, bukan terus begini. Maaf kalau saya sindir, kaya belum seberapa sudah. Untung-untung masih bisa begini. Saya takutnya kalau begini terus ini. Lebih tawadu. Matanya biasa kena wudu, selalu akan terlihat kita baik. Wudu, mulut biasa yang diwudui, mulut kita akan terjaga dengan baik. Telinga kita yang biasa kasih wudu tidak akan mendengarkan yang akan menimbulkan pecah belah. Nah, ini ada filternya semuanya. Maka inilah maksud fattabi'uni, ikutilah kami, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, tengah-tengah hadis ini Rasulullah bersabda apa? Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tawahudihim bil mahabbah. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya luar biasa. Kuncinya orang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahli bait Nabi, anak cucu baginda. Cintanya kepada Rasulullah, pintunya apa? Cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada para ulama dan aulianya. Ini pertanda orang yang cinta kepada Rasulullah SAW dan mengikuti sunnahnya. Kalau mahabbah marfullah dan yang saya sebutkan ke bawah ini, cinta kepada para tokoh dan cinta kepada tanah air, dan mikirkan upah. Malu rasanya minta upah kepada orang yang dicintai, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu karena cinta. Orang yang menjalankan sunnah karena mahabbah, tak pikir itu pahalanya berapa. Karena dengan menjalankan sunnah tersebut adalah menjadi tawasul kita untuk mendekat kepada yang kami cintai. Lah itu kayak orang makan, ini nimpang sedikit. Kalau kita makan, kita mengucapkan habis makanan alhamdulillah. Padahal sebelumnya itu apa? Kita makan sebutir nasi, kalau jatuh saja kita ambil kan? Tidak. Padahal nasi itu masih bersih, bisa kita ambil. Kesombongan kita itu terkadang keluar dari sadar. Baru panen, baru beli beras. Tapi ulama-ulama kita mendidik tidak begitu, tidak selagi tidak membahayakan. Karena apa? Satu butir nasi ini termasuk rezeki dari Allah Ta'ala. Hormati dong yang memberi rezeki. Dan sebutir nasi ini para bapak, para ibu yang ikut ambil tangan banyak sekali. Dari mulai mencampur sampai tebar, tandur, matung, sampai panen dan sebagainya, sampai jadi nasi. Ini yang ikut adil tangan banyak. Hormati sedikit, hormati. Makanya doanya apa? Allahumma barik, ya Allah berkahilah kami, yang menanamkan nasi dapat, yang mencangkul dapat, dan lain sebagainya dapat. Dari doa Allahumma barik. Hebatnya kepedulian itu sampai segitu jauh. Itu baru sebutir nasi. Nah, kalau kita tahu begitu hebatnya sebutir nasi, yang memperjuangkan saja banyak,
bagaimana bangsa dan bagaimana agama dan bangsa ini. Kalau kita tahu nilainya itu, wah luar biasa. Itu satu contoh. Kalau kita ya kembali kepada cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita cinta ulama, cinta ahli baitnya dan lain sebagainya. Iman kita semakin kuat, semakin tambah. Dengan kekuatan iman semakin tambah. Tapi bagi orang-orang atau oknum-oknum yang sengaja diputar balikkan kalau mau merusak umat atau merusak bangsa ini, maknanya diputar. Wal yatawaffatun nas bil iman ala qadri tafawuhim, kadar bobot iman manusia bergantung cintanya kepada Rasulnya, kepada ulamanya, kepada tanah airnya. Ini bahaya. Bagaimana supaya umat itu tidak kuat? Bagaimana caranya bangsa ini supaya tidak kuat? Mudah dihancurkan dan lain sebagainya. Kurangi cintanya kepada kanjeng Nabi SAW, para ulama, para aulia. Dibalik maknanya, kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat dan bangsa ini, ya jauhkan cintanya kepada nabinya, cintanya kepada tanah airnya dan lain sebagainya. Sebab kadar bobot iman seseorang adalah bergantung kecintaannya kepada aku. Nah kalau sudah ini sudah gerogoti, akhirnya apa? Imannya tipis, kecintaannya bangsa ini kepada tanah airnya tipis, tinggal digepuk, jrek, selesai. Maka dari itu pentingnya khol adalah di sini untuk membangun, membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada keluarganya, sahabatnya, para ulama aulianya, dan cinta kita kepada bangsa dan tanah airnya. Semoga dengan adanya khol, saya mengharapkan bisa berkembang tidak di sini saja. Setuju ya kalau begitu? Setuju bisa dulu ngopo-ngopo. Nanti kalau di Kuningan kita besarkan nanti kolnya semua ulama, semua pejuang Kuningan, insya Allah. Terakhir, kita jadi bangsa dan umat dulu jangan sampai memalukan kepada tokoh-tokoh kita, bangsa kita, ulama kita, aulia-aulia kita, dan kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Dan semoga dengan adanya pro ini kita diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu dunia wal akhirah. Indonesia khususnya diberi kekuatan, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari segala perpecahan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan daripada segala bentuk yang akan mengakibatkan perpecahan, dan dilindungi, semoga dilindungi oleh Allah, diberi barokah oleh Allah, barokah umurnya, barokah pertaniannya, barokah perdagangannya, dan diberi kekuatan dalam stabilitas nasional, kekuatan ketahanan nasional. Jangan sampai negeri kita ini menjadi negeri yang terpecah belah. Selalu dilindungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya khawatirkan, bila mana perpecahan terus berkembang, saya takut peringatan Allah tidak diperhatikan. Saya takut nanti Allah Ta'ala turunkan bala. Jangan sampai Allah Ta'ala menurunkan bala. Kalau Allah Ta'ala menurunkan bala sebab kita sulit untuk kita atasi, maka dengan untuk menangkal semua itu hanya satu: galang keukhuwahan, kesatuan persatuan. Semakin rapatkan jajaran kita, tunjukkan
kita bangsa umat Indonesia yang tidak bisa dipecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.